Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Inilah headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI telah menerima draft rancangan undang-undang atas tindak lanjut ibu kota negara pada rapat dengar pendapat dengan pemerintah Senin lalu. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut hal ini menjadi langkah lanjutan dalam percepatan pembentukan ibu kota negara yang baru. Selain menerima draft naskah akademis dan rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mengenai ibu kota negara, DPR juga sepakat untuk membentuk panitia kerja atau panja. Dalam rapat ini hadir dari pihak pemerintah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto, dan Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa. Ini adalah tindak lanjut dari pemerintah waktu itu sudah beberapa waktu yang lalu mengirimkan surat presiden beserta lampiran tentang rancangan undang-undang baik naskah akademik maupun rancangan undang-undangnya tentang perubahan undang-undang IKN ini, dan kemudian dilanjutkan dari rapat pimpinan DPR, ada rapat Bamus, dan kemudian di paripurna diserahkan kepada Komisi 2. Nah, jadi hari ini tadi kita menerima draft naskah akademik dan rancangan undang-undangnya, kemudian kita tadi sudah sepakati dengan pembentukan panja. Nah, setelah ini kami menunggu nanti nama-nama dari masing-masing fraksi untuk pembentukan panja, dan kemudian nanti akan kita minta juga DIM ya dari masing-masing fraksi untuk kita bahas. Sementara itu, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa menegaskan perlunya pemerintah merevisi Undang-Undang IKN. Menurutnya, undang-undang yang kini berlaku belum bisa mengakomodir sejumlah isu dan permasalahan IKN. Suharso juga mengungkapkan undang-undang yang kini berlaku juga belum detil menjelaskan kewenangan-kewenangan yang ada. Yang pertama soal kewenangan otorita, ya kan. Kemudian yang kedua soal tanah, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah soal pembangunannya. Ya kan? Nah, tapi inti dari semua itu adalah bentuk kewenangannya. Nah, bentuk kewenangannya itu yang kita ingin perbaiki di dalam undang-undang ini. Itu intinya sebenarnya. Nggak ada yang lebih spesifik dari itu. Karena kewenangannya diubah, maka dengan demikian hal-hal yang terkait dengan kewenangan termasuk soal pengaturan hak atas tanah, mengenai soal keuangan, mengenai anggaran dan barang, apakah kuasa atau pengelola, itu sebenarnya berubah. Jadi itu intinya adalah di kewenangan. Sebenarnya Perpres kewenangan khusus itu sudah ada gitu. Tapi jadi sekarang karena ini undang-undang ini baru, kan Perpres mengenai kewenangan khusus sudah terbit tahun lalu. Dengan perubahan yang ini tentu akan diperbaiki, dan sesungguhnya banyak hal di dalam Perpres itu yang kita adopsi ke dalam undang-undang. Pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.